Bab 597. Gendang Setan. Anjing, pembalasan ilahi dan bajingan kecil, kalian berani menghancurkan ibu kota negara iblis langitku. Sialan kamu, sialan kalian semua. Kalian anak nakal pantas mati, dan pembalasan ilahi ini pantas untuk mati lebih banyak lagi. Haha, pembalasan ilahi. Bagus. Nenek moyang saya selamat melalui balasan ilahi untuk berkultivasi. Saya ingin melihat seberapa besar kekuatan pembalasan ilahi ini. Semburan raungan marah keluar dari bawah tanah. Kemudian suara gemuruh datang dari bawah tanah yang tidak lebih lemah dari guntur dari pembalasan ilahi. 5 gelombang kejut yang kuat keluar dari bawah tanah. Meski kekuatan langit berusaha menekannya, gelombang kejut ini masih mampu memaksa dirinya mencapai 100 kaki ke udara. 5 lelaki tua berambut putih dengan mata dipenuhi energi spiritual iblis menyerang bersamaan dengan 5 gelombang kejut. Hanya dengan melihatnya, seseorang dapat merasakan berlalunya waktu. Tubuh bagian atas mereka yang kurus telanjang, tetapi tubuh kurus itu mengeluarkan aura yang hampir primordial. Awan merah di langit bergolak hebat dan turun 3 inci lagi. Tanah seluruh ibu kota hancur, dan tetesan darah keluar dari pori-pori seluruh tubuh Wang Lin. Terdengar suara daging dan tulangnya hancur, dan dia merasa seperti ada banyak gunung besar yang runtuh di atasnya. Kaki Wang Lin tetap lurus saat tanah di bawahnya runtuh. Kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah sampai setinggi lutut. Tekanan dari surga mungkin langsung memasuki jiwanya. Seolah-olah ada suara agung yang tak tertandingi yang menderu-deru di dalam jiwanya. Wang Lin berusaha mengangkat kepalanya. Dia melihat ke langit dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bukan saja kelima lelaki tua itu tidak merasa sakit di bawah kekuatan langit ini, tapi mereka semua mulai tertawa terbahak-bahak. Masing-masing berhasil terbang dan melayang di langit di bawah tekanan ini. Nyaman. Pantas saja nenek moyang mengatakan bahwa kekuatan surga ini adalah kentut. Tekanan ini cukup nyaman hingga membuatku ingin mengutuk. Omong kosong. Kapan nenek moyang mengatakan hal seperti itu? Mereka dengan jelas mengatakan bahwa dao surga itu seperti gadis nakal. Jika Anda tidak ingin benda itu menekan bagian atas Anda, maka Anda hanya perlu menekannya ke bawah dan menekan bagian atasnya. Kalian berdua berbicara omong kosong. Saya telah membaca catatan peninggalan nenek moyang ratusan kali. Kenapa aku tidak pernah membaca hal seperti itu? Kelima lelaki tua itu mulai bertengkar satu sama lain. Kekuatan langit menjadi semakin marah, dan awan merah turun 8 inci lagi. Bumi bergemuruh, dan seluruh permukaan kota kekaisaran hancur. Meskipun gelombang kejut tidak dapat menyebar ke permukaan, gelombang kejut menyebar ke bawah tanah seolah-olah ada naga yang bergerak di bawah permukaan, dan ini mempengaruhi hampir separuh kota setan langit. Kelima lelaki tua itu tiba-tiba berhenti bicara. Seolah-olah tubuh mereka dipukul oleh tangan tak kasat mata dan ditampar ke tanah. Wang Lin berada di pusat kekuatan surga. Suara berderak keluar dari tubuhnya, dan dia semakin tenggelam. Kali ini kurang dari separuh tubuhnya masih berada di atas tanah. Kelima lelaki tua itu segera bangkit, menunjuk ke langit, dan mulai mengumpat. Saya adalah keturunan iblis kuno, yang berada di luar hukum langit. Kamu hanyalah balasan ilahi dan sangat berharga. Ketika mereka berlima mengutuk, mereka terbang ke langit sekali lagi. Kali ini energi spiritual iblis keluar dari tubuh mereka. Energi spiritual iblis yang kental menutupi seluruh kota setan langit saat mereka berlima terbang langsung ke arah awan merah.
Kekuatan langit berguncang dan awan merah turun sekali lagi. Kali ini turun 10 kaki. Pada saat ini, seolah-olah ada tangan raksasa yang menghantam kota setan langit, dan semuanya berubah menjadi debu dalam sekejap. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah bersamaan dengan suara gemuruh yang keras. Retakan ini sangat besar, dan dalam sekejap mata, bumi di bawah kota setan langit hancur berkeping-keping. Wang Lin batuk seteguk darah, dan suara benda runtuh datang dari tubuhnya. Saat ini dia terkubur seluruhnya di bawah tanah, hanya menyisakan lubang yang dalam di tanah. Kelima lelaki tua yang menyerang awan merah semuanya jatuh ke tanah sekali lagi, meninggalkan 5 lubang dalam di tanah. Salah satu lelaki tua di dalam lubang itu sangat marah. Dia memanjat keluar dan dengan marah berteriak, "Pembalasan ilahi, brengsek. Kamu menghancurkan kota setan langitku, jadi aku akan melawanmu sampai mati." Saat ini, Wang Lin tidak bisa lagi merasakan apapun di luar. Pada saat ini, dia berada di bawah tanah dan kehilangan semua perasaan di tubuhnya. Saat ini meridiannya patah, dan ada tanda-tanda tulangnya hancur menjadi debu. Jika seseorang tidak menyerah ketika surga ingin membunuh mereka, tidak ada jalan untuk bertahan hidup. Mata Wang Lin terbuka lebar. Bahkan hingga saat ini matanya masih dipenuhi aura pantang menyerah. Tubuhnya bisa hancur dan jiwa aslinya bisa runtuh, tapi hati daunnya tidak akan pernah berkompromi. Selama ada kultivator yang ingin menentang langit dan berkultivasi, mereka akan melakukan segalanya untuk menghindari hukuman surga. Sebuah suara samar tiba-tiba bergema di benak Wang Lin. Dao surga tidak takut pada para penggarap yang bersembunyi, karena begitu mereka bersembunyi, maka hatinya tidak lagi mengandung arti menantang. Yang sebenarnya ditakuti oleh Dao surga adalah mereka yang memilih untuk tidak menghindar melainkan menghadapinya. Bagi makhluk-makhluk itu, surga akan melakukan apa saja untuk menghapusnya. Anda bukan yang pertama, dan Anda tidak akan menjadi yang terakhir. Saat orang lain menghadapi Ascendan, mereka mengikuti Dao surga atau menghindarinya, jadi pembalasan ilahi tidak tiba. Namun Anda memilih untuk menghadapinya, dan itu menyebabkan pembalasan ilahi turun. Dao surga tidak mengizinkan jenis ketiga dari budidaya yang menentang surga. Bertahun-tahun yang lalu, ketika alam semesta pertama kali terbentuk, ada ras yang setua Dao surga. Anggota ras itu memiliki kekuatan yang besar. Mereka menggunakan kekuatan itu untuk membentuk Dao mereka, dan mereka menggunakan Dao itu untuk melawan surga. Beberapa memiliki mantra yang luar biasa, dengan satu putaran tangan, mereka dapat menghancurkan Dao dan menggunakan mantranya untuk melawan surga. Ada juga yang menempuh jalur pembantaian. Mereka hidup dalam pembantaian dan menggunakan kematian untuk berperang melawan surga. Mereka menyebut diri mereka Orde Kuno. Pembalasan ilahi tidak mampu menghancurkan tubuh mereka, dan kekuatan surga tidak mampu membuat mereka menyerah. Mereka menjadi makhluk hidup pertama yang berkultivasi sambil menentang langit. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Orde Kuno terpecah. Mereka yang memiliki kekuatan ekstrim menyebut diri mereka Dewa Kuno, mereka yang menempuh jalur pembantaian menyebut diri mereka Iblis Kuno, mereka yang mengendalikan mantra kuat menyebut diri mereka Iblis Kuno. Mereka adalah makhluk hidup kedua yang berkultivasi sambil menentang surga. Sebuah suara samar bergema di benak Wang Lin. Meski tubuh Wang Lin sudah roboh, pikirannya benar-benar tenang. Apakah kamu Iblis Kuno? Saya adalah Iblis Kuno. Wang Lin merenung. Namun, aku belum lengkap,
saat aku terbangun, aku berada di dalam drum iblis. Saya dapat merasakan bahwa drum iblis itu dulunya milik saya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya tidak bisa bergerak terlalu jauh dari drum iblis. Jadi saya menggunakan mantra untuk membuat danau naga dan mengajari orang-orang. Saya bisa merasakan bahwa di negeri roh iblis ini, ada 8 eksistensi lain seperti saya di negara lain. Mereka semua memilih metode yang sama dengan saya, mereka menciptakan sesuatu yang mirip dengan danau naga dan mulai mendidik masyarakat. Ia telah berkomunikasi dengan keberadaan yang mirip dengan saya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tapi kita tidak pernah bisa mencapai keputusan yang bersatu. Setiap eksistensi seperti saya ingin melahap yang lain untuk membuat diri mereka lebih kuat, mungkin itulah satu-satunya cara bagi kita untuk menjadi lengkap. Itulah mengapa perang antara 9 negara berlanjut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di negeri roh iblis. Kemunculan kalian para kultivator menunjukkan skala perang yang tidak pernah berakhir ini. Inilah mengapa kalian para kultivator diizinkan untuk hidup di tanah roh iblis. Wang Lin mengirimkan pesan akal ilahi. Kamu pasti punya alasan untuk muncul dan memberitahuku semua ini. Itu benar. Saya dapat membantu Anda memperbaiki tubuh Anda dan membantu Anda melewati hukuman ilahi ini. Aku juga bisa memberimu kekuatan di negeri setan langit, tapi kamu harus melakukan sesuatu untukku. Anda harus mengambil 8 relik suci dari 8 negara lainnya. Wang Lin merenung. Tak lama setelah itu, dia perlahan berkata, saya tidak bisa menjadi satu-satunya kultivator yang menentang surga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di tanah roh iblis. Wang Lin belum selesai berbicara ketika suara itu menyela dia sambil menghela nafas dan perlahan berkata, kamu bukanlah kultivator pertama yang menentang surga, tetapi kamu adalah manusia pertama yang mengembangkan jalur dewa kuno. Saya bisa merasakan aura dewa kuno, aura ini sangat samar, tapi sangat murni. Orang-orang di negeri roh iblis yang saya beri pencerahan tidak dapat menahan kekuatan saya. Tubuh mereka tidak mampu menahan kekuatanku apapun yang terjadi. Biarpun mereka kuat, tidak masalah, karena aku ras yang berbeda. Meskipun tubuh para kultivator sedikit lebih baik daripada tubuh orang-orang di sini, mereka masih memiliki batasnya. Sangat sedikit orang yang bisa menahan kekuatanku. Kamu lebih cocok dari siapapun. Itulah alasan aku memilihmu. Wang Lin merenung dalam waktu lama sebelum dia dengan tenang berkata, perbaiki tubuhku dan beri aku kekuatan untuk menolak pembalasan ilahi. Suara itu bergema, terserah Anda. Pada saat ini, tubuh Wang Lin, yang berada jauh di bawah tanah, segera dikelilingi oleh kekuatan yang sangat besar. Tubuhnya pulih dengan kecepatan gila yang terlihat dengan mata telanjang. Meridiannya terhubung kembali dan sekarang menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tulangnya mengembun kembali dan pulih sepenuhnya. Faktanya, kekuatan mereka beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Daging dan darahnya pulih dalam sekejap. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Energi spiritual surgawi bergerak di sepanjang meridian Wang Lin dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan besar yang mengelilingi tubuhnya tiba-tiba menyusut dan memasuki tubuhnya. Di permukaan, kelima lelaki tua itu baru saja keluar dari lubangnya yang dalam dan hendak mengutuk sekali lagi. Namun, pada saat ini, mereka berlima terkejut dan semua menatap ke lubang tempat Wang Lin berada. Salah satu mata lelaki tua itu melebar dan dia bergumam pada dirinya sendiri, ini
apakah ini aura leluhur? Sepertinya itu adalah aura leluhur. Saat tubuh Wang Lin melayang keluar dari lubang, rambutnya bergerak tanpa angin dan matanya terpejam, namun sejumlah energi spiritual iblis yang tak terbayangkan menyebar dari tubuhnya. Tubuh Wang Lin melayang ke udara di bawah tekanan kekuatan langit. Seolah-olah pada saat ini, tekanan tersebut tidak berpengaruh sama sekali pada Wang Lin. Saat Wang Lin naik ke langit, energi spiritual iblis yang berasal dari tubuhnya mengembun di belakangnya dan membentuk ilusi raksasa setinggi lebih dari 1000 kaki. Ilusi ini bertanduk dua, mengeluarkan aura gelap, dan berkulit ungu tua. Saat itu muncul, awan merah mengeluarkan semburan raungan yang dahsyat dan gemuruh yang menggelegar. Seolah-olah setan telah lahir. Bab 598. Kristal yang berpengaruh. Ilusi ini sama dengan Wang Lin, matanya tertutup. Saat Wang Lin melayang ke udara, kelima lelaki tua itu benar-benar tercengang. Mereka melihat hantu di belakang Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi yang sangat hormat. Itu benar-benar leluhurnya. Nenek moyang telah muncul. Mungkinkah orang ini yang dicari leluhur selama ini? Mereka berlima saling memandang. Saat ini, awan merah mulai turun dengan gila-gilaan. Ia tidak lagi bergerak beberapa inci, melainkan puluhan kaki, 10 kaki, 20 kaki, 30 kaki, dalam sekejap mata, ia menekan hingga 100 kaki. Seiring dengan serangkaian suara gemuruh, tidak hanya seluruh kota setan langit runtuh, namun kini tenggelam jauh ke dalam tanah. Dilihat dari atas, kota setan langit sudah tidak ada lagi. Debu bahkan tidak bisa ditendang karena langsung ditekan ke tanah. Sebuah cekungan besar muncul di tempat kota setan langit berada. Itu tidak berakhir di sini. Retakan yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari cekungan. Mengikuti suara retakan tanah, kedalaman cekungan terus bertambah. Turunnya awan merah dan kekuatan langit belum berakhir. Setelah awan merah turun 100 kaki, ia tidak berhenti dan terus turun. Dari jauh, kumpulan awan merah ini tampak seperti bisa jatuh dari langit kapan saja. Saat awan merah terus turun, semburan guntur bergema di langit. Suara dahsyat ini bergema di seluruh dunia. Retakan di tanah menyebar dengan gila-gilaan. Menyusul suara retakan, tanah dalam jarak 5 km, 50 km, 500 km, 5000 km hancur berkeping-keping. Bumi yang hancur segera hancur menjadi debu karena tekanan. Kota setan langit yang ramai sudah tidak ada lagi. Wang Lin melayang di udara dan menjadi pusat tekanan dari kekuatan surga. Tubuhnya tetap tidak bergerak seolah dia tertidur. Tepat pada saat ini, seolah-olah Wang Lin terbangun dari tidurnya. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan saat dia melakukannya, hantu iblis kuno di belakangnya juga membuka mata iblisnya. Pada saat ini, sepertinya ada kekuatan misterius yang mengendalikan tubuhnya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan menempelkannya ke awan merah. Iblis kuno di belakangnya juga mengangkat tangan kanan raksasanya dan menekannya ke arah langit. Jika Anda melihat dengan jelas, bukan Wang Lin yang bergerak lebih dulu tetapi iblis kuno yang mengangkat tangan kanannya terlebih dahulu. Penghancuran Dao. Iblis kuno dan Wang Lin sama-sama membuka mulut mereka, tetapi suara itu keluar dari mulut Wang Lin. Meskipun kedua kata itu ringan, pada saat diucapkan, energi iblis yang mengerikan meledak dari Wang Lin dan iblis kuno. Pada saat yang sama, tubuh Wang Lin menyerang awan merah di langit seperti pedang tajam. Iblis kuno di belakangnya mengikuti.
Guntur dari awan merah itu seperti auman marah dari langit. Awan merah terus turun, dan jarak antara Wang Lin dan awan merah semakin mengecil. Satu telapak tangan, awan pecah. Ketika telapak tangan iblis kuno dan telapak tangan Wang Lin mendarat di awan merah, hembusan angin kencang tiba-tiba muncul. Awan merah itu seperti lautan yang mengamuk saat auman amarahnya bergema di langit. Tubuh Wang Lin tiba-tiba turun dari langit hingga mendarat di tanah. Pada saat dia mendarat, fluktuasi besar terjadi, dan 5.000 km bumi yang hancur meluas hingga 50.000 km. Bumi dalam jarak 50.000 km hancur. Setan kuno di belakang Wang Lin juga mendarat di tanah saat Wang Lin mendarat, namun, tubuhnya tampak sedikit buram. Kekuatan langit tidak dapat diubah, dan iblis kuno adalah jenis kehidupan kedua yang menentang langit dan mengolahnya. Mereka telah menghadapi pembalasan ilahi berkali-kali, dan tubuh mereka pulih dalam sekejap. Awan merah menghilang dari langit, namun pada saat menghilang, seberkas cahaya merah sepanjang 100 kaki tiba-tiba turun dari langit. Lampu merah ini jauh lebih kuat dari petir pembalasan ilahi. Sebelumnya, itu bahkan tidak berada pada level yang sama. Namun, target lampu merah bukanlah Wang Lin melainkan hantu iblis kuno di belakangnya. Iblis kuno dan Wang Lin sama-sama mengangkat kepala mereka dan cahaya iblis tiba-tiba muncul dari mata iblis kuno. Cahaya surgawi merah. Sudah lama sekali aku tidak menikmati rasanya. Pada saat lampu merah turun, iblis kuno itu melompat ke udara dan melahap lampu merah. Lampu merah memasuki tubuh iblis kuno dan menyebabkannya meledak, tetapi dengan cepat ia berubah kembali. Runtuh, reformasi, runtuh, reformasi, runtuh, dan kemudian reformasi. Hanya dalam waktu singkat, iblis kuno itu runtuh 10.000 kali dan terbentuk kembali 10.000 kali. Tubuh besar iblis kuno itu terpaksa melayang di udara kembali ke tanah. Kemudian gelombang kejut melingkar yang besar mulai menyebar dengan itu sebagai pusatnya. Gelombang kejutnya setinggi lebih dari 100 kaki dan menyebar seperti gelombang besar yang menyapu daratan. Dalam sekejap, ia menyebar sejauh 5 km dan masih terus berjalan. Serangkaian suara gemuruh bergema di seluruh daratan saat tanah dalam jarak 5 km hancur sekali lagi, menciptakan gelombang kejut 10 kali lebih besar. Pada saat ini, segala sesuatu dalam jarak 50 km dibalik dan dibiarkan menjadi reruntuhan. Awan merah telah menghilang sepenuhnya dari langit dan kembali normal. Iblis kuno bersendawa, lalu matanya menunjukkan kelelahan saat berubah menjadi asap hijau dan menghilang. Ayo temui aku di Danau Naga dalam 3 bulan, suara iblis kuno tidak dikirim ke telinga Wang Lin tetapi menyebar ke semua orang. Ketika iblis kuno menghilang, Wang Lin maju selangkah dan juga menghilang. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, kelima lelaki tua itu keluar dari reruntuhan dan saling memandang. Salah satu lelaki tua itu berteriak, "Ini pembalasan ilahi yang terkutuk. Yundun, bocah nakal, kemarilah. Yundun, pergilah ke sini. Jika kamu tidak muncul dalam waktu 3 tarikan napas, orang tua ini akan melemparkanmu ke dalam danau naga dan menyegelmu di sana selama 100 tahun." Begitu lelaki tua ini mulai berteriak, mereka semua mulai berteriak sekuat tenaga, mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Sebuah bayangan dengan cepat keluar dari reruntuhan. Ketika bayangan itu mendengar teriakan lelaki tua itu, dia tersenyum masam sebelum menghilang dan muncul kembali di alun-alun kota kekaisaran.
Pria itu dengan cepat berkata, cucu Yun Dun menyapa 5 kakek leluhur. Ini adalah pemuda yang sama yang minum sepanjang malam bersama Wang Lin. Kamu bajingan, kota setan langit sekarang telah hilang. Aku memberimu waktu 3 bulan untuk memulihkan tempat ini kembali ke keadaan semula, atau aku akan melemparkanmu ke Danau Naga dan menyegelmu di sana selama 100 tahun. 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun. Orang tua terakhir mendengus pelan. Kunci dia seumur hidup. Tubuh pemuda itu bergetar, lalu dia tersenyum kecut dan mengangguk. 5 leluhur bisa yakin. Cucumu pasti akan memulihkan kota iblis kuno dalam 3 bulan. Temukan orang yang dipilih leluhur dan bawa dia ke Danau Naga dalam 3 bulan. Setelah kelima lelaki tua itu selesai berbicara, mereka melihat reruntuhan dan kemudian menghilang. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada lebih dari 5.000 kilometer jauhnya. Dia segera menyebarkan akal ilahi sebelum mengambil napas dalam-dalam, menyentuh tas pegangannya, dan mengeluarkan sebuah tanda. Token ini digunakan untuk memasuki gua misterius itu. Dengan benda ini, dia bisa masuk ke dalam gua kapan saja dia mau. Wang Lin membuat simbol sesuai dengan informasi yang tersisa di token. Kemudian token itu mengeluarkan cahaya putih yang mengelilingi Wang Lin dan kemudian dia menghilang. Dia sekali lagi kembali ke platform yang dihubungkan oleh naga yang dihormati. Begitu dia muncul, dia bergegas menuju gua. Setelah pembalasan ilahi selesai, Wang Lin segera menyadari bahwa wilayah kekuasaannya telah mencapai penyelesaian dan perlahan-lahan menyatu dengan energi spiritual celestialnya. Penemuan ini langsung mengejutkannya. Uji coba hidup dan mati Ascendan. Jika ada satu kesalahan, tidak hanya semua budidayanya akan sia-sia, jiwa asalnya juga akan runtuh. Meskipun dia tidak tahu apakah ini akan mempengaruhi tubuh dewa kuno di luar, dia tidak mau mengambil risiko. Ascendan adalah uji coba yang harus diselesaikan di tempat yang sangat aman untuk menghilangkan semua faktor eksternal untuk memastikan peluang sukses terbesar. Gua ini tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik untuk mencapai tahap Ascendan. Wang Lin bergerak sangat cepat saat melewati platform satu persatu sebelum akhirnya tiba di luar gua. Dalam sekejap, dia melangkah ke dalam gua yang dikenalnya. Wang Lin langsung bergegas ke paviliun tempat dia menemukan kendi anggur. Setelah sampai, dia segera duduk dalam posisi lotus dan menarik napas dalam-dalam sebelum menamparkan tas pegangannya. Tidak banyak batu giok langit yang tersisa di tasnya. Lagi pula, dia telah menggunakan banyak batu giok surgawi untuk melawan pembalasan ilahi. Wang Lin mengguncang tas berisi dan semua batu giok langit segera terbang keluar. Lantai paviliun ditutupi dengan batu giok langit, membentuk sebuah gunung kecil. Sejumlah besar batu giok surgawi menyebar, lalu mata Wang Lin berbinar saat dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Ini adalah kristal merah seukuran kuku jari tangan. Saat kristal ini muncul, bahkan energi spiritual surgawi di sekitarnya pun berhenti. Seolah-olah waktu telah berhenti sejenak, dan kristal ini memancarkan perasaan samar akan kekuatan surga. Kristal yang berkuasa, ini diberikan kepada saya oleh Senior Zhou Yi. Jika saya berhasil mencapai tahap Ascendan hari ini, saya tidak akan pernah melupakan hutang saya kepada senior seumur hidup saya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam lalu menelan kristal di tangannya. Setelah melakukan semua ini,
dia menutup matanya dan membenamkan dirinya dalam proses mencapai tahap ascendan saat wilayah kekuasaannya dan energi spiritual celestialnya menyatu. Waktu perlahan berlalu. Ekspresi Wang Lin masih setenang air tanpa riak apapun. Batu giok langit di sekitarnya dikonsumsi dan diubah menjadi debu. Dia menyerap energi spiritual surgawi dalam jumlah tak terbatas ke dalam tubuhnya. Ketika seseorang mencoba mencapai tahap ascendan, kristal ascendan terbentuk di jiwa asalnya. Itu seperti hati, jantung dari jiwa asal. Ascendan kristal milik Zhou Yi adalah hati kedua bagi Wang Lin. Saat Wang Lin mencapai tahap ascendan, kota setan langit mulai pulih dengan cepat. Sejumlah besar tentara iblis berkumpul dari seluruh negeri setan langit untuk membangun kembali kota setan langit. Di menara hitam di medan perang kuno yang jaraknya tidak diketahui, dua cahaya hantu muncul di helm baju besi hitam yang ada di puncak menara. Bahkan iblis kuno muncul untuk membantumu menahan pembalasan ilahi. Menyerapmu seperti ini saja sayang sekali, tapi setelah melewatkan kesempatan ini, aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu, meskipun kekuatan ascendan tidak ada, tidak banyak, aku tidak bisa melepaskannya. Bab 599. Ascendan tahap awal. Penggabungan domain dan energi spiritual surgawi adalah proses pembakaran. Energi spiritual surgawi adalah bahan bakarnya, dan domain yang dimurnikan oleh nyala api itu berubah menjadi kristal ascendan. Pada saat ascendan kristal terbentuk, Anda mungkin merasa seperti tidak menjadi apa-apa dan jiwa Anda mengembara di langit dan bumi. Perasaan ini sangat langka dan disebut ascendan enlightenment. Biasanya, hal pertama yang dilakukan para penggarap di planet budidaya adalah menggunakan momen pemahaman ini untuk menarik kembali bagian jiwa mereka dari kristal planet budidaya. Meski peluangnya hanya 50%, mereka harus mencobanya. Wang Lin sudah memulihkan bagian jiwanya, jadi dia jelas tidak perlu melakukan ini. Pada saat ini, semua batu giok langit di tasnya telah ditempatkan di sekelilingnya. Bagian terakhir dari energi spiritual surgawi baru saja dikeluarkan dari batu giok sebelum berubah menjadi debu. Tidak ada angin di sini, sehingga debunya tidak tertiup angin melainkan hanya berkumpul di tanah. Sejumlah besar energi spiritual surgawi memasuki tubuh Wang Lin melalui pori-porinya dan dengan cepat bergerak melalui meridiannya. Kemudian energi spiritual surgawi dengan cepat berkumpul di sekitar wilayah hidup dan mati di jiwa asalnya. Proses pemurnian diri berlanjut di tubuh Wang Lin. Ada badai api yang mengamuk di dalam diri Wang Lin saat tubuhnya mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Jiwa asalnya seperti kepompong raksasa, wilayah kekuasaannya adalah kehidupan di dalam kepompong, dan energi spiritual surgawi adalah api yang berkobar di luar kepompong. Semakin kuat apinya, semakin hidup kepompongnya dan semakin banyak domain di dalamnya menyatu dengan kepompong tersebut. Tujuan dari perpaduan antara energi spiritual surgawi dan domain tersebut pada akhirnya adalah untuk menggabungkan domain tersebut dengan jiwa asal. Sejak saat itu, tidak akan ada perbedaan antara domain dan jiwa asal. Jiwa asal adalah domainnya dan domainnya adalah jiwa asal. Api berkobar semakin kuat di luar kepompong. Kapanpun nyala apinya tampak melemah, semakin banyak energi spiritual surgawi yang akan melonjak dari luar. Itu seperti menambahkan gas kering ke dalam nyala api, membuatnya semakin terbakar. Api surgawi ini menyala terang di dalam tubuh Wang Lin. Nyala api tidak terlihat dan karenanya tidak terlihat dengan mata telanjang.
Namun, jika seseorang menggunakan akal ilahi mereka, mereka akan melihat pemandangan Wang Lin memancarkan api yang luar biasa dari tubuhnya. Mencari dao di pagi hari dan mati di malam hari adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap kultivator ascendan, dan ini banyak hubungannya dengan nyala api ini. Jika seseorang tidak dapat melewati cobaan ini, maka nyala api ini akan berubah dari halus menjadi nyata dan akan membakar jiwa dan raga asal menjadi debu dalam sekejap. Kepompong asal di dalam api menjadi lebih hidup, dan gulungan kehidupan dan kematian di dalam kepompong juga berubah. Sepertinya akan meleleh dan menyatu dengan kepompong. Waktu perlahan berlalu, dan nyala api surgawi tidak melemah sama sekali. Semakin banyak energi spiritual surgawi yang disuntikkan ke dalam nyala api itu semakin terang. Domain di dalam kepompong sepenuhnya melebur menjadi kumpulan energi kacau. Energi ini disebut energi asal pada zaman dahulu. Pada zaman kuno, tidak ada petani. Para pembudidaya saat itu menyebut diri mereka pemurni energi. Pemurni energi Kunlu yang kuat adalah contoh khas para pembudidaya kuno. Mereka menyebut diri mereka pemurni energi karena energi dalam energi asal dan karena budidaya mereka terfokus pada energi asal. Untaian energi asal ini terbentuk dari domain Wang Lin. Energi asal diberi nutrisi oleh kepompong, dan seperti bayi yang masih dalam kandungan, energi asal terus bertambah kuat. Di zaman kuno, energi asal ini tidak akan tertinggal di alam jiwa asal. Sebaliknya, itu akan diekstraksi dan menggantikan semua energi spiritual celestial di dalam tubuh. Namun, setelah alam surgawi tiba-tiba muncul dari kehampaan, para kultivator menjadi surgawi dan mencari keabadian, sehingga mereka mulai menggunakan energi asal ini sebagai energi kehidupan mereka. Mereka mengelilingi diri mereka dengan energi spiritual surgawi, dan itulah sebabnya beberapa kultivator dan makhluk surgawi tidak akan mati selama mereka masih memiliki sedikit energi sejati yang tersisa. Sepotong energi sejati itu adalah energi asal ini. Api tak terlihat di dalam Wang Lin menjadi lebih kuat. Energi asal di dalam kepompong jiwa asal terkondensasi hingga berubah menjadi zat seperti cair. Itu sangat jernih dan memiliki berbagai bentuk. Namun, cairan ini tidak dapat mengkristal. Jika tidak bisa mengkristal, maka tidak bisa membentuk ascendan kristal. Kesadaran Wang Lin terjaga. Setelah mencoba berkali-kali dan gagal, dia menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, batu giok surgawi di sekitar tubuhnya meledak, melepaskan semua energi spiritual surgawi mereka. Energi spiritual surgawi bergerak seperti asap karena semuanya dengan cepat memasuki tubuh Wang Lin melalui hidungnya. Saat energi spiritual surgawi terakhir dari batu giok surgawi memasuki tubuh Wang Lin, nyala api tak kasat mata menyala beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sekejap, seolah-olah ada api surgawi yang keluar dari mulut dan hidung Wang Lin. Keringat dalam jumlah besar mulai keluar dari tubuhnya, namun pada saat keringat tersebut muncul, keringat tersebut akan menguap menjadi gas berwarna putih. Gas putih di atas kepala Wang Lin secara bertahap menjadi lebih padat. Api surgawi di tubuh Wang Lin terbakar seperti tidak pernah terbakar sebelumnya saat ia mengalir ke kepompong jiwa asal. Cairan energi asal akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda mengkristal setelah dimurnikan oleh nyala api ini. Pada saat hendak mengkristal, tiba-tiba ia bergetar. Getaran ini benar-benar sunyi, tetapi segera menyebabkan kepompong jiwa asal bergerak. Pergerakan jiwa asal segera menyebabkan api surgawi berubah. Alih-alih memurnikan,
malah mulai menyebar. Api tak kasat mata di tubuh Wang Lin mulai berubah menjadi api nyata, dan dia akan gagal dalam usahanya mencapai tahap ascendan. Tetapi pada saat ini, ascendan kristal yang diberikan Zhou Yi kepadanya, yang dia telan sebelumnya, keluar dari dantiannya dan menyatu dengan api surgawi. Bukan hanya nyala api langit yang tidak mempengaruhinya sama sekali, tetapi ketika sudah dekat, nyala api langit itu meredup seolah-olah benda ini dapat memadamkannya. Ascendan kristal milik Zhou Yi tiba di sebelah kepompong jiwa asal dan memasukinya tanpa halangan apapun. Itu muncul di sebelah ascendan kristal milik Wang Lin. Dua kristal ascendan, yang satu melambangkan hidup dan mati, sedangkan yang lainnya melambangkan obsesi. Ascendan kristal milik Zhou Yi mengelilingi ascendan kristal milik Wang Lin satu kali sebelum runtuh. Pada saat itu runtuh, semua kristal asal di dalamnya diserap oleh ascendan kristal milik Wang Lin. Ascendan kristal Wang Lin tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tumbuh gila-gilaan dari ukuran awal kuku hingga sebesar kelingkingnya. Pada saat ini, kepompong jiwa asal tidak lagi bergerak dan nyala api surgawi berhenti menjadi nyata. Meskipun semua ini tampak sangat sederhana, itu adalah momen hidup dan mati. Setelah menyerap energi asal dari ascendan kristal milik Zhou Yi, ascendan kristal milik Wang Lin mulai terbentuk. Pada saat itu, kepompong jiwa asal dengan cepat menyusut. Sekarang melilit ascendan kristal. Aura baru perlahan terbentuk di dalam kepompong jiwa asal. Proses ini berlangsung sangat lama. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di dalam gua itu. Dia tidak bergerak, seolah-olah dia selalu ada di sana. Di luar, waktu berlalu dengan cepat. Di negeri setan langit, kota setan langit telah dibangun kembali 10 tahun yang lalu. Ukuran dan cakupannya sama seperti sebelumnya. Istana kekaisaran masih berdiri, dan alun-alun besar juga telah kembali. Gendang iblis raksasa masih ada di alun-alun. Waktu 10 tahun berlalu dalam sekejap. Penduduk kota setan langit menghindari bencana 10 tahun yang lalu, namun apa yang mereka lihat akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Rumor tentang seorang kultivator bernama Wang Lin masih menyebar ke seluruh kota setan langit. Perahu itu sudah tidak ada lagi, dan bahkan orang-orang di perahu itu pun sudah pergi. Tidak ada lagi orang yang memainkan sitar. Pemuda yang pernah minum bersama Wang Lin saat ini sedang berdiri di atas sebuah paviliun di istana kekaisaran. Di sampingnya ada seorang gadis. Dia sangat cantik, tapi ada ekspresi nakal di wajahnya. Jika Suli Guo ada di sini dan dia melihat gadis itu, dia akan ngiler dan kemudian menerkamnya sambil berteriak, "Gadis cantik, kakakmu sudah kembali." Pemuda itu menghela nafas dan bergumam, "Aneh. Sudah 10 tahun sejak lelaki kecil itu menghilang. Bahkan dengan 5 leluhur yang bekerja sama untuk memeriksa indera ilahi mereka, mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Seolah-olah dia meninggalkan tanah roh iblis ini. Ibu kota-kota setan langit. Setelah kota dibangun kembali, ada sebuah rumah besar yang sangat megah dibangun di sisi timur. Rumah besar ini mempunyai wabah raksasa dengan 6 karakter besar. Rumah wakil Panglima Bumi. Ada banyak pelayan di dalam mansion, dan ada gunung palsu di mana-mana, membuatnya sangat elegan. Seorang pria kekar mengenakan jubah panglima sedang berdiri di samping salah satu gunung palsu di halaman. Dia melihat ke langit dan menghela nafas. Di belakang pria kekar itu berdiri 3 pria.
Ketiga pria ini semuanya mengenakan baju besi Jenderal Iblis, dan mereka semua berdiri di sana tanpa bergerak dan memiliki sikap yang sangat hormat. "Saudara Wang, kemana kamu pergi?" Pria kekar itu menghela nafas panjang. Di dalam gua, Wang Lin tidak bergerak sama sekali selama 10 tahun ini. Dia masih duduk di sana seolah dia adalah patung. Di dalam tubuhnya, pemurnian di dalam kepompong jiwa asal perlahan berakhir dan aura mengejutkan perlahan menyebar dari kepompong. Setelah waktu yang tidak diketahui, retakan tiba-tiba muncul pada kepompong jiwa asal. Retakan ini sangat tipis dan kepompongnya terbelah dengan lembut. Tak lama kemudian, retakan lain muncul, dan tak lama kemudian retakan lain muncul di seluruh kepompong. Semakin banyak retakan yang muncul di seluruh kepompong hingga akhirnya pecah. Saat itu hancur, sinar cahaya abu-abu keluar dari dalam. Kemudian jiwa asal yang baru lahir perlahan melayang keluar dari kepompong. Jiwa asal ini tidak lagi transparan tetapi sepenuhnya padat. Hampir tidak ada perbedaan antara itu dan dagingnya. Ascendan kristal perlahan-lahan berputar di dalam jiwa asal. Bagi seorang kultivator ascendan, jiwa asal mereka adalah wilayah kekuasaan mereka. Ini adalah keadaan sebenarnya dari sebuah domain setelah memasuki tubuh. Setelah jiwa asal terbang keluar, kepompong yang hancur tersebut segera melebur menjadi makanan khusus jiwa asal dan diserap oleh jiwa asal. Setelah semuanya terserap, jiwa asal duduk dalam posisi lotus. Saat jiwa asalnya duduk, tubuh Wang Lin bergetar, dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, dia membuka matanya. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, "Ascendan." Lalu matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Setelah 700 tahun berkultivasi, ia akhirnya mencapai tahap ascendan. Kultivator yang berpengaruh adalah eksistensi tingkat atas di negara budidaya peringkat 6 manapun. Bahkan di negara budidaya peringkat 7, para pembudidaya ascendan masih dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Wang Lin berada di Ascendan Enlightenment selama 10 tahun dan mendapatkan panen lainnya juga. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.